Oke, selamat siang Kak. Yang pertama saya sampaikan terima kasih atas waktunya telah bersedia hadir. Pada kesempatan ini saya ingin mewawancara Mika sebagai Ketua OSIS di SMA Bunda Hati Kudus. Jadi terkhusus kita bicarakan mengenai Hari Pendidikan Nasional. Sebetulnya Hari Pendidikan ini sudah dilewatkan selama beberapa hari pada kemarin. Tapi tidak apa-apa, ini adalah sebuah referensi kita untuk bagaimana melihat proses pendidikan kita terkhusus di negara Indonesia. Mungkin pertama kali perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Mika Indra Wirawan. Biasanya dipanggil Kak, bisa juga Mika, dan saya adalah ketua OSIS dari SMA Bunda Hati Kudus Jakarta. Oke, jadi hari ini kita akan berbicara mengenai pendidikan. Jadi terkhusus Hari Diknas. Kira-kira bagaimana tanggapan Mika sebagai ketua OSIS SMA Bunda Hati Kudus melihat makna daripada Hari Diknas ini? Kalau menurut saya sendiri ya Pak, Hari Pendidikan Nasional itu sangat penting ya Pak. Karena kita harus tahu Pak, ini itu sebagai pengingat kita, pengingat atas jasa-jasa pahlawan kita yang udah memperjuangkan pendidikan kita Pak. Sehingga terkhususnya kami yang masih pelajar ini bisa dengan nyaman, bisa dengan aman, bisa dengan enak belajar di sekolah, menempuh pendidikan sesuai dengan minat dan juga bakat kita Pak. Dan juga menurut saya ini juga sebagai pengingat kita Pak sebagai pelajar, bahwa kita itu harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus dengan sepenuh hati agar bisa menjadi generasi yang berkualitas yang dapat memajukan bangsa Pak. Seperti itu menurut saya. Oke, luar biasa. Jadi pertanyaan pertama saja bisa menggugah hati para audiens. Artinya pertanyaan pertama itu membutuhkan sesuatu yang kuat untuk menjadi sebuah aktivitas yang memang adalah dasar daripada sebuah pertemuan itu sendiri. Ini asik banget menurut saya. Artinya pertanyaan pertama langsung dijawab dengan berbagai macam kata-kata. Kemudian yang kedua, Mika, tentunya sebagai ketua OSIS itu memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Kira-kira dalam proses menjalankan aktivitas sebagai ketua OSIS, kira-kira aktivitas apa saja yang dapat mendukung kegiatan dari sekolah terkhusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita? Untuk di program-program OSIS sendiri Pak, kami berfokus, mungkin lebih berfokus di pendidikan karakter dan juga pendidikan yang lebih sesuai dengan minat dan juga kayak keinginan peserta didik Pak. Jadi kayak misalnya waktu itu kami sempat mengadakan lomba menggambar dan juga membaca puisi. Itu kan bisa menyalurkan minat peserta didik ya Pak di bidang public speaking dalam membaca puisi, juga menggambar, menghias-hias, seperti itu Pak. Dan juga untuk pendidikan karakternya Pak, kami pikir program-program kami ini bisa meningkatkan rasa-rasa seperti kerjasama, juga mungkin bisa meningkatkan sifat kepemimpinan, dan seperti itu Pak. Oke, cukup kompleks ya, jawabannya sangat singkat, padat, dan jelas. Iya, Ini merupakan suatu pandangan daripada ketua OSIS dalam aktivitas dirinya sebagai ketua OSIS. Kira-kira apa yang menjadi harapan daripada ketua OSIS sendiri, mulai daripada sejarah pendidikan Indonesia yang walaupun secara umum tidak mengetahui, tapi setidaknya punya sedikit sejarah bagaimana penerapan pendidikan dari zaman dahulu hingga sampai saat ini. Apakah ada perubahan ataukah memang ada kemunduran? Kalau menurut saya tentu ada perubahan ya Pak. Mungkin saya bisa mengatakan ini sebagai seorang wanita ya Pak. Di zaman dulu itu kami tidak bisa memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menempuh pendidikan. Baik mungkin cuma pendidikan yang seperti memasak, menjahit, seperti itu saja. Namun sekarang bisa kita lihat Pak, baik wanita dan juga laki-laki bisa mempunyai kesempatan yang sama Pak. Bisa menempuh pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan juga ke perguruan tinggi sampai ke S3 Pak. Dan menurut saya itu merupakan perkembangan yang sangat luar biasa Pak.
karena itu menunjukkan kesetaraan di mana wanita juga bisa menjadi sama seperti laki-laki. Kami punya kesempatan yang sama dan kami juga memiliki kemampuan itu, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, jadi cukup tertarik ya ketika mendengar jawaban dari Nurhayah sebagai ketua OSIS yang menceritakan tentang bagaimana hiruk pikuk daripada perempuan pada saat masa-masa perempuan itu tidak termasuk pada lembaga-lembaga pendidikan, artinya punya keterbatasan antara perempuan dan laki-laki. Nah, situlah salah satu memperingati Hari Kartini. Nah, Kartini ini adalah salah satu pahlawan perempuan yang memang memperjuangkan hak-hak perempuan untuk bisa masuk sekolah sehingga kesetaraan tadi bisa diterapkan sampai sekarang. Cukup sekian mungkin terima kasih atas kesempatannya. Saya Wirmus Afin. Tentunya pada kesempatan ini juga saya menyampaikan mohon maaf jika proses ini terganggu dengan aktivitas yang berkaitan. Terima kasih.